Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdullah liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Tibalah saatnya kita memasuki ayat yang ke-41 yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Mari kita baca terlebih dahulu, kita simak bacaan ayatnya sebelum kita membaca mukhtasar tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وآمنوا dan berimanlah kalian bima terhadap kitab anzaltu yang aku telah turunkan musaddiqa yang sebagai pembenar lima terhadap kitab ma'akum yang telah ada pada kalian. Wala takunu dan janganlah kalian menjadi awwala kafirin orang yang pertama kali kafir bihi terhadapnya. Wala tashtaru dan janganlah kalian menukar bi ayati dengan ayat-ayatku samanan dengan harga qalilan yang sedikit wa iyaya dan hanya kepadakulah fattaqun hendaknya kalian semua bertakwa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang Bani Israel agar mereka beriman terhadap kitab Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembenar terhadap kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat yang sudah turun kepada mereka. Dan Allah melarang orang-orang Bani Israel menjadi orang yang pertama yang kufur kepada Al-Quran. Lalu Allah melarang mereka agar tidak menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Artinya ditukar dengan dunia. Dan Allah menutup ayatnya dengan memerintahkan agar mereka bertakwa hanya kepada Allah saja. Mari kita baca lebih lengkap mukhtasar tafsirnya. Wa aminu bima anzaltu dan berimanlah kalian dengan kitab yang telah kuturunkan, yakni Al-Quran. Maksudnya kitab tersebut adalah Al-Quran. Allah perintahkan agar orang Bani Israel beriman kepada Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum, yang Al-Quran itu aku turunkan musaddiqan sebagai pembenar, untuk membenarkan apa yang ada pada kalian berupa kitab Taurat, ay muwafiqan lima ma'akum minat Taurati. Artinya kitab Al-Quran itu sesuai dengan kitab yang ada bersama kalian berupa kitab Taurat. Fit tauhidi, dalam menjelaskan tauhid, wa nubuwati, kenabian, wal akhbari, dan memberikan informasi-informasi, wa na'tin nabi, dan menjelaskan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama dengan yang ada di dalam kitab Taurat. Tidak bertentangan dalam masalah penjelasan tauhid, kenabian, berbagai informasi dan sifat Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wala takunu awwala kafirin bih. Dan janganlah kalian menjadi orang pertama yang kafir kepadanya, ay bil Quran, kepada Al-Quran. Yuridu, Allah menghendaki, min ahlil kitab, Allah menghendaki dari kalangan ahlul kitab. Jadi khitabnya ayat ini ditujukan kepada orang-orang ahlul kitab yang dulunya sudah menerima kitab Taurat dan kitab Injil. Lianna Quraisyan, karena sesungguhnya orang Quraisy kafarat qabla al-yahud, mereka sudah kafir sebelum orang Yahudi ketika di Makkah. Jadi pembicaraannya ini bukan kepada musyrikin Makkah, tapi orang ahlul kitab di Madinah. Maknahu, artinya, wala takunu awwala man kafara bil Quran. Makna itu adalah janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kufur kepada Al-Quran. Fatutabi'ukumul yahudu, sehingga orang-orang Yahudi akan mengikuti kalian ala dzalika, atas kekufuran itu. Fatabawwa'u, sehingga mereka menempati bi asamikum, dosa kalian, wa asamihim, dan dosa mereka sendiri. Ya. Dan kenyataannya begitu. Setelah orang-orang Yahudi ahlul kitab itu kufur, maka diikuti regenerasi turun-temurun sampai hari ini. Mereka kufur kepada Al-Quran. Wala tashtaru, dan janganlah kalian menukar, ay wala tastabdilu, janganlah kalian mengganti, menukar bi ayat-ayatku, yaitu bi bayani sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan menjelaskan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang menjelaskan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan diganti, dinilai dengan harga yang sedikit. Ay iwadan yasiran, artinya jangan kalian tukar dengan, kalian ganti dengan pengganti yang sangat sedikit. Minat dunia, dari urusan dunia, remeh-temeh. Wadzalika, hal itu, anna ru'asa al-yahudi wa ulama'ahum. Hal itu bahwasanya karena para pemimpin-pemimpin Yahudi, ulama-ulama mereka, kanat lahum ma'kalatun, mereka itu mendapatkan makanan, memiliki makanan yusibunaha. Ya, pemimpin-pemimpin Yahudi, ulama-ulama Yahudi itu mereka memiliki makanan yusibunaha, yang mereka dapatkan min safalatihim, dari perbuatan rendahan mereka. Min safalatihim, dari orang-orang rendahan mereka. Wa juhalihim, dan dari orang-orang bodoh mereka. Mereka mendapatkan dari mereka itu, ya'khuduna, mereka mengambil, kulla amin, setiap tahun, minhum, dari mereka, dari orang-orang rendahan, orang-orang bodohnya ahlul kitab, syai'an ma'luman, mengambil setiap tahun ukuran jumlah yang telah diketahui, min zuru'ihim, dari hasil panen-panen mereka, wa duru'ihim, dan susu-susu yang diperah dari ternak mereka, wa nuqudihim, dan dari uang-uang mereka. Fakhafu, maka mereka, para pemimpin-pemimpin Yahudi dan ulama Yahudi itu takut. Fakhafu, mereka takut, annahum, bahwasanya mereka, in bayyanu sifat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka takut, para pemimpin Yahudi, ulama-ulamanya Yahudi itu takut bahwasanya kalau mereka menjelaskan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tabauhu, dan mereka pun akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka takut apa? Antafutahum tilkal ma'kalatu. Mereka takut mereka akan kehilangan makanan mereka. Makanan mereka, hasil yang mereka kumpulkan dari pengikut-pengikut mereka, orang-orang rendahan, orang-orang bodoh mereka, ya, yang dibohongi selama ini oleh mereka. Mereka akan kehilangan sumber makanan, sumber penghasilan mereka. Maka apa yang mereka lakukan? Faghayyaru na'tahu, maka mereka merubah sifatnya Nabi Muhammad SAW. Wa katamu ismahu, dan mereka menyembunyikan nama Nabi Muhammad SAW. Fakhtarud dunya 'alal akhirah, lalu mereka memilih dunia, lebih memilih dunia daripada akhirat. Ya, itulah yang dilakukan oleh orang-orang pendeta-pendeta, ulama-ulama, dan pemimpin-pemimpin ahlul kitab Yahudi. Mereka menjual ayat-ayat
yang ada di dalam Taurat, bahkan yang isinya menjelaskan sifat-sifat Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman yang akan datang, tertulis di dalam kitab Taurat. Tapi mereka sembunyikan. Karena kalau mereka jelaskan kepada pengikutnya, pengikutnya akan beriman kepada Nabi Muhammad, dan sehingga para pemimpin-pemimpin Yahudi, ulama-ulama Yahudi akan kehilangan sumber penghidupan, sumber penghasilan mereka. Itu yang sangat ditakutkan, sehingga mereka sembunyikan ayat-ayat yang ada dalam kitab Taurat yang mengabarkan tentang sifat Nabi Muhammad SAW. Yang akhirnya berdampak apa? Berdampak orang Yahudi dan pengikutnya pun kufur kepada Al-Quran. Yang mana Al-Quran di dalam menginformasikan tentang nubuah Nabi Muhammad SAW, tentang tauhid dan berbagai informasi, itu sama dengan yang ada di dalam kitab Taurat. Tapi karena pemimpin-pemimpin Yahudi, ulama-ulama Yahudi ketakutan akan kehilangan sumber penghidupan mereka, karena umat mereka, pengikut mereka akan berpindah haluan, akan meninggalkan mereka dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka kehilangan sumber penghidupan, sumber hasil kekayaan. Subhanallah. Ini butuh kejujuran, ya, butuh ketulusan dan keikhlasan untuk menjelaskan kebenaran. Dan Allah pun mengatakan di penutup ayat, wa iyaya fattaqun, dan takutlah kalian hanya kepadaku, fakhshawni, takutlah kepadaku. Karena mereka tidak takut. Kalau orang itu benar-benar takut kepada Allah, tidak akan berani menyembunyikan ayat-ayatnya. Ya, walaupun itu berdampak kepada mereka harus kehilangan sumber makanan, sumber penghidupan. Kalau mereka takut kepada Allah, mereka akan jelaskan, ya. Tapi mereka lebih mementingkan kenikmatan dunia dari akhirat, dan mereka tidak takut kepada Allah, sehingga mereka rela, mereka berani melakukan perbuatan yang buruk itu, menyembunyikan ayat-ayat Allah, terkhusus ayat tentang nubuah Nabi Muhammad SAW dan sifat Nabi Muhammad SAW. Allahu Ta'ala a'lamu bissawab.